Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu lagi Anda semua di pembelajaran kita fisika hari ini. Masih menyangkut lanjutan dari minggu lalu, itu adalah listrik. Sekarang bahasan kita masih menyangkut dengan listrik statis, tapi kita lebih ke yang sub berikutnya adalah kapasitor. Jadi kita mulai saja, mudah-mudahan Anda hari ini sehat semua. Kita mulai dengan materi kita lanjutan dari masih dalam bab listrik statis, tapi adalah kapasitor. Semua komponen-komponen listrik, alat-alat yang listrik yang kita pakai di rumah kah, apakah di sekolah juga kah, itu ada yang namanya kapasitor. Kapasitor itu ada yang berbentuk bulat atau persegi atau setengah lingkaran. Ukuran besarnya dan kemampuannya sesuai dengan alat yang kita gunakan. Apakah alat yang kita gunakan itu adalah radio, TV, atau misalnya alat-alat dispenser dan lainnya. Semua komponen alat rumah tangga yang otomatis menggunakan listrik otomatis menggunakan kapasitor. Jadi secara tidak langsung kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Nah, ini yang kita katakan dengan kapasitor. Kapasitor itu dilambangkan dengan C, dilambangkan dengan C besar. Kemudian simbolnya dalam fisika itu adalah kakinya 2 tapi sama panjang. Sementara kalau baterai kakinya adalah panjang sebelah. Yang panjang adalah kutub positif, yang pendek adalah kutub negatif. Sedangkan kapasitor yang lambangnya adalah C, kakinya sama besar, sama panjang kedua-duanya. Nah, itu yang kapasitor. Nah, kita lanjut lagi. Di mana kapasitor ini digunakan, kemampuan dia menyimpan muatan itu tergantung dengan jenisnya. Nah, sehingga kapasitor itu dia mempunyai kegunaan dari kapasitor. Yang pertama, kalau dalam radio untuk mencari gelombang, mencari frekuensi gelombang radio, kemudian menyimpan muatan, kemudian kira-kira mungkin ada yang bisa tahu lagi, mungkin dia untuk filter dalam satu daya. Nah, ini adalah kegunaan kapasitor. Jadi mencari frekuensi gelombang radio, misalnya kalau gelombang Arbes berapa frekuensinya, kalau gelombang misalnya Susi berapa. Nah, bisa alat yang digunakan adalah salah satu adalah kapasitor. Nah, jenis-jenis kapasitor itu ada 3. Jenis-jenis kapasitor ada 3. Yang pertama dikatakan dengan kapasitor kertas. Yang kedua, kapasitor elektrolit. Yang ketiga dikatakan dengan kapasitor variabel. Nah, beda ketiga-tiganya antara kapasitor kertas, elektrolit, dan variabel
Ini tergantung dengan bahan penyekatnya. Kalau kita gambarkan kapasitor itu kedudukannya, dia terdiri atas dua buah plat. Yang satu platnya bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif. Nah, di antara dua plat ini ada penyekat. Penyekatnya itu kita katakan dengan dieletrik. Penyekat di antara kedua konduktor ini kita katakan dengan dieletrik. Nah, kalau dia kertas, maka penyekat di tengah-tengahnya itu adalah kertas. Biasanya digunakan adalah kertas aluminium. Kalau dia elektrolit, yang digunakannya biasanya dalam itu adalah larutan elektrolit CuSO4 atau PbSO4. Kalau dia variabel, nah variabel ini karena kita adalah untuk mencari gelombang radio, berarti variabel di situnya elektrolitnya adalah udara. Jadi, nah dalam komponen alat listrik, kapasitor mana yang digunakan bergantung dengan alatnya. Apakah dia kertas yang digunakan, apakah elektrolit yang digunakan, atau variabel yang digunakan, tergantung dengan alat yang kita gunakan. Apakah untuk microwave kah, TV kah, atau radio kah, atau apakah dia. Nah, itu jenis-jenis daripada kapasitor. Nah, persamaan kapasitor itu sendiri yang kapasitor itu dikatakan dengan, kita katakan juga dengan perbandingan antara muatan yang mengalir perbandingan antara muatan yang mengalir terhadap beda potensial, atau C itu sama dengan Q per P. Muatan satuannya adalah Coulomb, sedangkan beda potensial satuannya adalah Volt. Coulomb per Volt kita katakan dengan farad, sehingga 1 farad itu nilainya setara dengan 1 Coulomb per Volt. Nah, itu yang nilai dari 1 farad. Jadi Coulomb satuannya adalah farad. Nah, kebiasaan nanti dalam soal-soal lebih menggunakan satuan yang kecil. Ada yang mikrofarad, ada yang pikofarad, atau ada yang nanofarad. Mikro 10 pangkat min 6, piko 10 pangkat min 12, nano 10 pangkat min 9. Nah, itu satuan daripada kapasitor yang nantinya yang akan kita gunakan dalam pembahasan soal. Nah, jadi secara umumnya persamaan kapasitor itu sendiri adalah C sama dengan Q per V, dengan Q adalah muatan, yang satunya Coulomb, dengan V adalah beda potensial, yang satunya Volt. Nah, sampai di sini barangkali bisa kita pahami secara bersama. Nah, dalam kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, kapasitor itu tidak berdiri sendiri. Jadi dia jarang yang digunakan dalam rangkaian itu yang satu kapasitor saja. Kebiasaan dia menggunakan 2 atau lebih kapasitor yang bisa disusunnya secara serikah, secara paralelkah, atau dalam kapasitor itu diserikan iya, digabungkan juga iya, sehingga dikatakan dengan rangkaian gabungan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan rangkaian kapasitor.
Secara umum, secara garis besarnya, rangkaian kapasitor bisa disusun atas dua. Ada yang dikatakan dengan yang pertama susunan seri, yang kedua susunan paralel. Nah, kalau susunan seri boleh menjajar secara horizontal, boleh menjajar secara vertikal. Nah, sementara susunan paralel, dia tersusun ada 1, 2, atau 3 lebih yang digabungkan. Nah, jadi kita dapat mencari nanti bagaimana kapasitas penggantinya. Nah, untuk susunan seri dan paralel, kalau dia susun seri atau disusun secara paralel, kita nanti akan mencari satu kapasitor pengganti. Nah, nilai dari kapasitor pengganti itu yang dikatakan dengan kapasitansinya itu bergantung nilainya dengan susunan seri kah dia atau susunan paralel kah dia. Nah, kita ambil yang pertama susunan seri kapasitor. Nah, jika dia disusun secara seri, kita misalkan dia sekarang disusun seri ke kanan, sejajar ke kanan. Nah, ini kita katakan C1, C2, C3. Nah, boleh kita susun seperti itu. Nah, untuk susunan seri akan berlaku. Nah, yang pertama akan berlaku dia muatan di mana-mana adalah sama. Nah, muatan yang digunakan di mana-mana adalah sama, sehingga nanti Q1 nilainya sama dengan Q2, nilainya sama dengan Q3. Nah, kalau dia muatannya sama, maka kita tulis dia adalah Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan QKN. Mau berapa buah dia kita gabung silahkan saja. Nah, yang kedua, beda potensial merupakan jumlah dari tiap-tiap kapasitor. Tiap-tiap beda potensial merupakan jumlah dari tiap-tiap beda potensialnya. Ya, berarti V-nya sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V ke N. Nah, jika tadi dari persamaan tadi kita sudah memperoleh bahwa C itu adalah Q per V. Nah, maka V secara otomatis adalah Q per C. Nah, kita gantikan dia. Jika V sama dengan V1 tambah V2 tambah V ke N, maka V seri sama dengan V1 tambah V2 tambah V ke N akan menjadi dia Q per C seri sama dengan Q1 per C1 ditambah Q2 per C2 ditambah Q ke N C ke N. Nah, kita lihat lagi hukum yang pertama tadi, bahwa muatannya adalah sama di mana-mana. Jika muatannya adalah sama di mana-mana, berarti nilai Q akan sama dengan Q1, akan sama dengan Q2, akan sama dengan Qn. Nah, kalau dia sama, berarti ini dapat kita coret. Nah, dapat kita coret ya. Maka akan menjadi dia seper C seri nilainya sama dengan seper C1 ditambah seper C2 ditambah seper C ke N. Nah,
C seri, untuk memperoleh C serinya nanti, untuk memperoleh C seri, karena ini nilainya adalah seper C seri. Nah, untuk memperoleh nilai C serinya nanti berarti dia dibalikkan atau diseperkan dia. Nah, inilah pengganti dari nilai total kapasitor seri. Nah, ini nilainya. Nilai pengganti kapasitor seri. Nah, itu nilainya dia. Nah, jadi komponen apa lagi yang diperolehnya nanti? Komponen C-nya itu sekarang C-nya 3, mungkin C-nya ada 5, mungkin C-nya ada 10, itu tergantung berapa. Jadi digantikan saja N ini nanti, kalau dia jumlahnya 5, tambah lagi seperti C3, tambah lagi seperti C4. Kalau dia N-nya berapa, kita silahkan aja ditambahkan lagi nih nanti berapanya. Itu adalah rangkaian untuk susunan seri kapasitor. Nah, bagaimana dengan yang paralel? Nah, kita lanjutkan sekarang dengan yang paralel. Susunan paralel kapasitor. Nah, coba kita susun dulu dia. Sekarang kita misalkan juga dengan sama dengan tadi 3. Ini C1, ini C2, ini C3. Nah, dihubungkan dia. Nah, ini adalah C1, ini adalah C2, ini adalah C3. Nah, dia disusun berbanjar di satu. Pada paralel berlaku juga ketentuan. Nah, ketentuannya terbalik dari tadi. Beda potensial di mana-mana ini adalah sama. Nah, kalau dia sama, berarti V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah VKN. Karena dia 3, kita tulis juga 3. Nah, kemudian kalau beda potensialnya, muatan total kapasitor merupakan jumlah dari masing-masing muatan kapasitor. Nah, Q-nya sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah QKN. Nah, berarti Q itu sama dengan C kali V. Nah, jika Q sama dengan jika Q sama dengan C kali V, maka Q sama dengan Q1 tambah Q2 tambah QK3 tambah QKN, kita gantikan Q-nya. Nah, C dikali V, nah, sama dengan C1 V1 tambah C2 V2 tambah C3 V3 tambah CKN VKN. Kalau ini untuk paralel. Nah, nilai V-nya adalah sama. Nah, nilai V-nya adalah sama. Kalau nilai V-nya sama, kita bisa mencoretnya, kita bisa menghabiskannya karena dia sama. Nah, tinggal lagi C-nya. Nah, maka C paralel sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 tambah CKN. Silakan saja ini mau disusun 5, disusun 4, disusun berapa. Sehingga kapasitor penggantinya ini adalah dijumlahkan.
Kalau tadi diseperkan, sekarang dia dijumlahkan. Itu bedanya antara seri dan paralel. Nah, bagaimana kalau seandainya dia gabungan? Nah, kalau seandainya kapasitor itu gabungan, di dalam kapasitor itu ada seri, di dalam kapasitor itu ada paralel. Jadi misalnya, kalau dia misalnya adalah gabungan, di dalamnya ada seri, kemudian ada paralel. Nah, C1, C2, C3, C4. Nah, tidak ada masalah kita mencari penggantinya. Yang seri berlaku ketentuan seri tadi, yang paralel berlaku ketentuan paralel. Nanti kita lihat rangkaian akhirnya seperti apa. Kalau rangkaian akhirnya seperti seri, berlaku ketentuan seri. Kalau rangkaian akhirnya seperti paralel, berlaku ketentuan paralel. Nah, itu kalau seandainya rangkaiannya adalah gabungan. Nah, jadi kita sudah dapat rumus persamaannya. Kalau serinya seperti apa, seperti seri, sementara paralel dijumlahkan saja. Nah, kita masuk ke yang berikutnya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kita masih lanjutkan dengan sedikit lagi. Itu adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, energi atau usaha itu lambangnya adalah biasanya W. Dalam kapasitor pun juga dilambangkan dengan W. Nah, jadi energi itu juga dilambangkan dengan W. Nah, satuannya nanti adalah Joule. Listrik pun dia, dalam listrik pun dia tetap satuannya juga adalah Joule. Nah, karena dia nanti dikonversikan. Jadi misalnya kalau tadi dia satuannya adalah Coulomb, Volt, nah nanti tetap akhirnya juga akan sampai ke Joule ya. Kalau kita turunkan tetap akan sampai ke Joule. Nah, karena tadi adalah dua platnya yang positif dengan yang negatif. Nah, energi pada kapasitor, negatif sampai pada kapasitor itu, kita akan tadi misalkan ini ada plat. Nah, ini plat positif, ini plat yang negatif, ini positif, ini negatif, ini plus Q, ini min Q. Nah, jarak plat ini adalah D. Nah, maka kuat medan listriknya kalau dari bahasan kemarin itu ialah I sama dengan P per D. Nah, I sama dengan P per D. Nah, jadi energi itu kalau dia sebelum bergerak, sebelum dia lirik arus listrik, beda potensial awalnya itu adalah 0. Nah, sehingga beda potensial rata-rata P rata-ratanya itu sama dengan P ditambah 0 ditambah P per 2. Nah, jika energi adalah Q dikali dengan P, nah jika energi adalah Q dikali P, maka ini kita bisa selesaikan dulu. Nah, ini akan sama dapatnya dengan 0 ditambah P tadi adalah jika C sama dengan Q per V, maka P adalah Q per C. Nah, kita gantikan dia. P itu Q per C dibagi dengan 2, maka sama dengan Q per 2C. Kita masukkan sini. Nah, Q dikali dengan V kita ganti menjadi dia adalah Q
Q per 2C, maka energi itu sama dengan setengah Q kuadrat per 2C. Nah, karena C adalah Q per P dan P adalah, kalau kita mencari P adalah Q per C, maka ini bisa diganti. Kalau mau ganti Q-nya, gantikan C dengan P. Kalau mau ganti C, kali PV. Ini salah satunya saja. Ini salah satunya, sehingga kalau kita mau ganti juga boleh. Jadi ada nanti opsinya, kalau V-nya diketahui, dengan Q adalah muatan, dengan C adalah kapasitor, dengan W adalah energi. Nah, itu dia yang kapasitor. Jadi sampai di sini barangkali ada yang perlu kita bahas. Untuk contoh soal-soal berikutnya, kita bisa membahas contoh-contoh soal berikutnya. Ya. Kita lanjut lagi dengan kapasitas kapasitor. Mungkin ada yang perlu kita bahas. Jadi dengan setelah kita membahas kapasitor seri, kapasitor paralel, energi yang tersimpan dalam kapasitor. Jadi untuk soal-soalnya, jadi misalnya kita masuk dengan contoh soalnya, misalnya, nah ini ada berapa buah kapasitor. Nah ini 1, nah ini kita misalkan 3. Nah di sini lagi ada 2 lagi, sini 1 lagi. Nah dia dihubungkan dengan 1. Nah ini kita misalkan titik A, ini kita misalkan titik B. Yang ditanya, kalau ini muatannya adalah 5 mikrofarad, ini 5 mikrofarad, ini 10 mikrofarad, ini 15 mikrofarad, ini 8 mikrofarad, ini 4 mikrofarad, ini 4 mikrofarad. Nah, yang ditanya adalah kapasitor pengganti antara X dan Y. Nah, kita selesaikan dulu yang paralel. Nah, dengan kita menyelesaikan dulu paralel, ini C paralel pertama kita tulis. Nah, kita jawab dia. Nah, kita selesaikan dulu rangkaian pertama yang paralel pertama. Paralel tadi adalah kapasitor penggantinya kita jumlahkan. Maka C paralel pertama kita tulis 5 mikrofarad ditambah 10 mikrofarad ditambah 15 mikrofarad. Ini nilainya sama dengan 30 mikrofarad. Nah, sama dengan 30 mikrofarad. Nah, kita selesaikan yang kedua. C paralel yang kedua. 4 mikrofarad ditambah 4 mikrofarad menjadilah dia 8 mikrofarad. Nah, sehingga gambar ini sekarang, rangkaian ini sekarang berubah posisinya menjadi dia seperti ini. Nah, ini yang 5, ini, nah ini yang 5 mikrofarad, ini yang 30 mikrofarad. Nah, yang di bawah juga berubah dia, yang ini menjadi sekarang 8 mikrofarad. Nah, yang ini tetap 8 mikrofarad. Nah, inilah yang
Y, inilah yang X tadi. Nah, berubah dia kan? Nah, setelah dia berubah, ini ada di atasnya seri, ini ada seri, kita selesaikan dulu itu. Nah, berarti seper C seri 1 sama dengan seper yang mikrofaradnya, satuannya belakangan kita masukkan. Jadi kita selesaikan aja dulu yang angkanya. Nah, kita masukkan 1/5 ditambah 1/30, menjadilah dia 36 tambah 1 menjadi 7/30. Nah, maka C seri 1 menjadi dia 30/7. Nah, yang kedua juga seperti itu, seperti C seri 2. Nah, 1/8 ditambah 1/8 menjadilah dia 2/8. Maka C seri 2 menjadi 8/2 sama dengan 4. Nah, di atas dapat 1, di bawah dapat 1 menjadi paralel dia. Nah, paralel tadi dia kita apakan? Berarti kita jumlahkan kan? Nah, maka C paralel akhir menjadi dia 30/7 ditambah dengan 4. Nah, berarti ini juga kita selesaikan. 4 menjadi dia kalau kita samakan dengan 7 berarti 28/7. 30/7 ditambah dengan 28/7 menjadilah dia 58/7. Inilah dia rangkaian hasilnya. Nah, saya harap Ananda semua untuk kapasitor mudah-mudahan mengerti, insya Allah mengerti yang rangkaian seri paralelnya dan energinya. Nah, ke selanjutnya kita akan melanjutkan dengan kapasitas kapasitor plat sejajar dan kapasitas kapasitor bola. Nah, mungkin pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Sampai di sini, mudah-mudahan ada yang mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.